Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra, NIM 2019-12207 dari kelas paralel semester 2 akan mempresentasikan mengenai lembaga pembiayaan yaitu factoring atau biasa disebut dengan anjak piutang dan leasing atau sewa guna usaha. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai anjak piutang dan sewa guna usaha, ada baiknya kita membahas mengenai definisi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan adalah badan usaha dalam kelompok lembaga jasa keuangan non-bank yang didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Berikut merupakan pembahasan hukum dari lembaga pembiayaan. Hukum yang mengatur lembaga pembiayaan pertama kali ialah Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, yang selanjutnya menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, yang kemudian ditindaklanjuti menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 garing KMK 13 garing 1988 yang selanjutnya diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468 garing KMK 17 garing 1995 yang kemudian menjadi hukum yang terakhir kali diubah yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 garing PMK 12 garing 2006. Selanjutnya ialah mengenai jenis lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan pasal 2 sampai dengan pasal 4, yaitu yang pertama ialah perusahaan pembiayaan yang berupa sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kredit card. Yang kedua, ada perusahaan modal ventura, yaitu sebuah badan usaha yang melakukan usaha penyertaan modal ke investee company untuk jangka waktu tertentu, dengan penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, pembiayaan berdasarkan pembagian atau hasil usaha. Dan yang ketiga ialah perusahaan infrastruktur, yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana proyek infrastruktur. Dari tiga jenis lembaga pembiayaan, di sini kita hanya akan membahas salah satu di antaranya, yaitu perusahaan pembiayaan. Selain itu, kita hanya akan membahas dua badan usaha dari perusahaan pembiayaan. Yang pertama yaitu factoring atau anjak piutang, dan yang kedua adalah leasing atau sewa guna usaha. Factoring atau anjak piutang merupakan perusahaan anjak piutang yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan atau klien. Dari definisi factoring tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok atau jasa factoring meliputi yang pertama, pembelian dana atau pengalihan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan, yang kedua, mengurus administrasi penjualan kredit, yang ketiga, penagihan piutang perusahaan klien, dan yang keempat ialah credit management dan credit protection. Berjalannya kegiatan perusahaan anjak piutang tidak luput dari kontribusi beberapa pihak yang terkait dengan perusahaan anjak piutang itu sendiri. Pihak yang terkait dengan perusahaan anjak piutang diantaranya yang pertama ialah perusahaan factoring sebagai pihak pembeli piutang. Yang kedua ialah klien sebagai pemilik piutang atau tagihan yang dijual kepada perusahaan. Dan yang terakhir ialah customer atau sebagai pihak debitur yang berhutang pada klien yang selanjutnya melunasi hutang ke perusahaan. Berikutnya ialah jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama ialah anjak piutang berdasarkan pemberitahuan.
Jenis anjak piutang ini dibagi menjadi dua, yaitu disclosed dan undisclosed. Disclose atau notification, yaitu pengalihan piutang kepada factor dengan sepengetahuan customer. Saat jatuh tempo, factor memiliki hak tagih kepada customer. Dalam faktur dicantumkan bahwa piutang telah dialihkan kepada factor. Undisclosed atau non-notification adalah transaksi penjualan atau pengalihan utang kepada factor oleh klien tanpa pemberitahuan kepada customer kecuali ada pelanggaran kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan factor menganggap menghadapi risiko. Jenis anjak piutang yang kedua ialah anjak piutang berdasarkan penanggungan risiko. Jenis anjak piutang ini juga terbagi atas dua jenis. Yang pertama ialah recourse factoring dan yang kedua ialah without recourse factoring. Recourse factoring ialah klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan factor. Perusahaan factor akan mengembalikan tanggung jawab pembayaran piutang kepada klien atas piutang tertagih dari customer. Sedangkan without recourse factoring ialah perusahaan factor menanggung atas piutang tak tertagih yang telah dialihkan klien. Tetapi dalam perjanjian dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan, factor dapat melakukan research. Jenis anjak piutang yang ketiga ialah anjak piutang berdasarkan lingkup kegiatan. Jenis anjak piutang ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu domestic factoring dan international or overseas factoring or export factoring. Domestic factoring ialah kegiatan transaksi anjak piutang yang melibatkan perusahaan factoring, klien, dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. Dan overseas factoring ialah kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor-impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai export factor dan import factor. Mekanisme operasi anjak piutang dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut. Kegiatan anjak piutang melibatkan tiga pihak. Yang pertama ialah klien atau supplier atau sebagai penjual, dan yang kedua ialah customer sebagai debitur, dan perusahaan factoring. Yang pertama ialah penjualan secara kredit dari supplier kepada customer. Lalu, kontrak factoring antara klien dan perusahaan factor. Yang ketiga, pemberitahuan pada customer mengenai kontrak factoring. Yang keempat, pembayaran oleh perusahaan factoring dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. Pembayaran berjumlah 80% dari total nilai faktur. Sisanya 20% akan dibayar apabila customer sudah melakukan pelunasan penuh. Selanjutnya ialah penagihan perusahaan factoring ke customer dengan bukti-bukti pendukung. Dan yang terakhir ialah berupa pelunasan utang customer ke perusahaan factoring. Kemudian, berikut merupakan pembahasan dari jenis lain perusahaan pembiayaan, yaitu leasing atau sewa guna usaha. Leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lasi selama jangka waktu tertentu berdasarkan skala pembayaran secara berkala. Yang kedua adalah pihak yang terkait dalam leasing. Yang pertama ialah lessor, merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya, baik berupa perusahaan yang bersifat multi-finance maupun perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing. Yang kedua ialah lessee, merupakan pihak yang memerlukan barang modal. Yang ketiga ialah supplier, merupakan pihak yang menyediakan barang-barang modal yang menjadi objek leasing. Barang modal dibayar oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Jenis-jenis leasing. Yang pertama ialah financial lease. Lessor merupakan pihak yang membiayai penyediaan barang modal.
Lessee dapat memilih barang modal yang dibutuhkan, kemudian lessor melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Pada financial list terdapat 5 poin. Yang pertama ialah lessee wajib membayar lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan angka waktu yang disetujui lessor dalam jangka waktu perjanjian yang tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Yang kedua ialah pada akhir periode kontrak, lessee memiliki hak opsi untuk membeli barang sesuai dengan nilai sisa atau residual value yang disepakati atau mengembalikan pada lessor atau memperpanjang masa lease. Yang ketiga ialah masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomis objek lease. Yang keempat ialah angsuran leasing sama dengan jumlah biaya perolehan ditambah biaya lainnya ditambah spread atau full payout lease. Yang terakhir ialah lessor tidak boleh menyusutkan barang modal. Jenis leasing yang kedua ialah operational lease. Pada operational lease terdapat 4 poin. Yang pertama ialah masa sewa barang lebih kecil dari umur ekonomis objek. Lessee berkewajiban membayar lessor secara berkala. Angsuran leasing lebih kecil dari harga perolehan objek atau non-full payout lease. Risiko ekonomis berupa biaya pemeliharaan, biaya pengoperasian, dan lain-lain ditanggung lessor. Poin yang ketiga ialah pada akhir periode kontrak, lessee harus mengembalikan objek lease pada lessor. Dan yang terakhir ialah lease dapat membatalkan perjanjian kontrak sewaktu-waktu atau cancelable. Mekanisme operasional leasing melibatkan tiga pihak. Yang pertama lessor, yang kedua lessee, yang ketiga supplier. Mekanisme operasional leasing dimulai dari lessee menghubungi supplier untuk pemilihan barang, harga, dan lain-lain. Kemudian lessee bernegosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Selanjutnya, lessor mengirim letter of offer atau commitment letter yang berisi syarat persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee. Kemudian, penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Setelah itu, lessor mengirim order pembelian ke supplier disertai instruksi pengiriman barang ke lessee. Lalu, pengiriman barang dan pengecekan oleh lessee. Langkah selanjutnya ialah supplier menyerahkan dokumen faktur dan bukti kepemilikan barang lainnya. Kemudian, pembayaran dari lessor ke supplier, dan yang terakhir ialah pembayaran angsuran lease dari lessee ke supplier. Berikut merupakan referensi yang digunakan pada presentasi mengenai lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan, factoring, dan leasing. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga pembiayaan, yaitu perusahaan pembiayaan, factoring, dan leasing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.